Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya sebelum memulai, marilah kita berdoa. Mungkin untuk doanya bisa kita pimpin oleh Ketua Kelas, Cimoy, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Oke, Bapak cek kehadiran dulu ya. Untuk Ahmad Pidian masuk? Sakit. Oke, ada surat ya? Oke. Ahmad Prasetyo? Hadir. Bambang? Bambang hadir. Oke, terus Cimoy? Cimoy hadir. Tarmadi? Tarmadi hadir. Oke. Alhamdulillah yang lainnya dikasih kesehatan ya. Dua orang sakit, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke, untuk pelajaran hari ini mungkin Bapak cek kesiapannya dulu. Untuk kesiapan, coba lihat di samping kiri kanan, apakah masih ada sampah yang berserakan? Bersih? Oke, kalau bersih berarti tandanya siap belajar, siap memulai pembelajaran. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin ada pertanyaan. Pernah lihat suspensi? Pernah. Oke, ada yang tahu fungsi suspensi? Izin jawab Pak. Oke, apa Cimoy? Fungsi suspensi ada 4 Pak. Oke, apa aja? Pertama kenyamanan. Oke, kenyamanan. Terus? Dan guncangan dari jalan agar lebih nyaman. Oke, kenyamanan saat dia menanjak ataupun jalan yang tidak rata, dia memberi kenyamanan. Oke, terus? Yang kedua, stabilitas. Stabilitas, oke. Menjaga keseimbangan dan kendali sepeda motor saat melaju di jalan. Oke, terus? Yang ketiga, traksi. Traksi. Membantu ban tetap menempel ke permukaan jalan untuk cengkraman. Cengkraman, oke, terus? Yang keempat, yaitu pengendalian. Pengendalian, oke. Oke, terus lanjut. Mempermudah pengemudi Untuk mengendalikan arah atau kecepatan. Oke, itu fungsi dari suspensi. Ada yang tahu jenis-jenis dari suspensi? Izin jawab Pak. Oke. Jenis suspensi ada 3. Apa aja? Teleskopik, bottom link, dan shock absorber. Ada suspensi teleskopik, terus bottom link, absorber. Oke, itu ada 3 jenis-jenis dari suspensi. Tapi sebelumnya tepuk tangan buat teman-teman yang menjawab. Oke. Baik sekali, terima kasih. Oke, untuk materi kita hari ini, kita pelajarannya yaitu tentang suspensi. Tapi bagian depan yaitu yang jenis suspensi teleskopik. Yang seperti yang sering kita lihat seperti di motor matic atau sejenisnya. Yang di bagian depan itu suspensi teleskopik. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita yang pertama memahami fungsi dan cara kerja dari suspensi, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari cara mengidentifikasi kerusakan. Yang ketiga, tujuannya yaitu kita memperbaiki suspensi, oke? Nah, adapun dari manfaat kita belajar ini, nah, tujuan kita, manfaat kita dari belajar tentang suspensi yaitu menambah pengetahuan kita tentang bidang yang kita geluti, yaitu sepeda motor, itu yang pertama. Yang kedua, membuka peluang apabila lulus dari sini tidak kuliah, kita pengen bekerja, mungkin bisa jadi spesialis di suspensi. Oke, terus yang
tiganya meningkatkan keahlian, menambah wawasan ya. Oke, itu tujuan kita. Nah, untuk Japi jangan jauh-jauh ya larinya, kita hanya membahas tentang suspensi teleskopik ya. Nanti kita ke suspensi yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak ada video, amati dengan teliti, lihat, cermati, coba perhatikan apa yang ada di video ini. Ini gerakan diperlambat, coba perhatikan. Nah, ini gerakan dipercepat dari suspensi, coba perhatikan ya. Oke, dari video itu, video singkat itu, coba ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dari video itu? Oh ya, Diki silakan. Oke, benar, itu adalah animasi, video animasi dari pergerakan suspensi atau cara kerja dari suspensi. Nah, ada yang tahu cara kerja dari suspensi? Ya, silakan Tarom. Oke, yang pertama adalah penyerapan. Saat di jalan tidak rata itu ada dia stok itu turun, itu namanya penyerapan. Kedua, redaman itu adalah pengembalian atau rebound. Bukan, sebelum pengembalian itu ada rebound namanya di suspensi. Itu redaman namanya. Oke, terus lanjut. Tiga pengembalian. Shock habis dia ditekan, maka ada pengembalian balik lagi kan. Nah, itu pengembalian namanya. Oke. Nah, Bapak jelaskan dikit dari kerja sistem suspensi. Di suspensi itu ada namanya inner tube, outer tube, ada spring penekanan, ada spring rebound, ada free valve namanya. Oke, mungkin gambar ini Bapak ke gambar sini. Nah, untuk cara kerja dari sistem suspensi itu, di suspensi itu ada oli. Nah, oli itu dari ruang C di outer tube. Di outer tube dia masuk ke bagian damper nanti. Karena di situ ada orifice. Dia masuk ke orifice, ke lubang orifice, dia masuk ke ruang C, habis itu dia ke chamber bagian A nanti. Nah, disitulah saat proses penyerapan itu. Itu namanya terjadi proses penyerapan yang dibilang oleh Tarom tadi ya. Nah, saat proses redaman, di situ ada namanya spring rebound. Ada spring kecil, itu namanya itu yang dimaksud dengan rebound, spring rebound atau redaman. Nah, oli shock itu kembali lagi dari chamber A masuk ke ruang C dan mengenai dari spring rebound, dia kembali ke ruang C. Nah, maka di situ terjadilah redaman dan pengembalian oleh suspensi. Oke, sampai di situ paham? Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak ada video satu lagi. Coba perhatikan dengan jelas apa yang dimaksud di video ini ya. Lihat, perhatikan. Kita amati, cermati video ini, apa yang dimaksud dari video ini. Nah, sambil memperhatikan video, di situ juga ada teks di bawah video itu. Sekalian dibaca ya, dilihat. Ya, perhatikan ya, sambil lihat apa saja yang dilakukan di dalam video itu. Oke, dari video tersebut apa yang bisa kalian dapatkan?
Ya, silakan Vera. Oke, dari video tersebut Vera mendapatkan alat dan bahan apa saja yang didapatkan atau yang bisa kita ambil nanti waktu perbaikan suspensi. Oke, good job Vera. Mantap. Kasih tepuk tangan untuk Vera. Oke ya, itu adalah video tentang perbaikan sistem suspensi. Yang diganti di situ adalah seal suspensi karena terjadi kebocoran. Karena coba lihat tadi yang ditunjukkan adalah hanya seal suspensi ya. Dan alat-alatnya tadi juga ada di video. Oke, untuk hari ini coba lihat ke kiri kalian. Di sini ada 4 motor. Bapak meminta kalian untuk menganalisis kerusakan pada suspensi depannya atau suspensi teleskopik ini. Coba kalian lihat, perhatikan nanti apa yang rusak, oke, dan terus diperbaiki. Nah, sebelum memperbaiki itu, Bapak cara kerjanya yaitu Bapak pengen kalian bagi kelompok, satu kelompok 5 orang seperti minggu kemarin, kelompoknya juga kelompok minggu kemarin ya, biar tidak susah-susah lagi dibagi. Kelompok minggu kemarin. Nah, di sini Bapak ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di LKPD ini nanti kalian isi ya. Alat bahan, alat bantunya apa, cara pembongkarannya apa saja yang dihitung ya. Kerusakan apa saja di sini nanti ditulis ya di LKPD ini ya. Nah, nanti Bapak bagi per kelompok LKPD ini. Satu orang satu. Juga jangan lupa di sini ada nama. Ini nama per kelompoknya tulis, kelasnya tulis, kelompoknya kelompok berapa? Ya. Oke. Kelompok 4. Oh, Ferdi dan rekan. Oh, yang ketua kelompoknya kayaknya duduk di depan semua ya. Bagus, alhamdulillah. Oke. Mungkin sebelum melakukan praktek, biar tidak jenuh, biar tidak boring, bosen, kita kasih yel-yel dulu biar semangat ya. Oke, kalau Bapak bilang SMK, jawabnya bisa. Kalau Bapak jawab SMK, jawabnya hebat. Kalau Bapak bilang SMK N1 air gegas, jawabnya luar. Oke. SMK bisa. SMK hebat. SMK 1 air gegas luar biasa. Selanjutnya ini motornya, silakan analisis kerusakannya. Ada toolbox sudah Bapak sediakan di samping. Tulis nanti di situ apa aja alat yang digunakan. Untuk spesial toolnya sudah Bapak tempatkan di sana. Dan silakan ambil per kelompok. Untuk kelompok 1, motor 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 seterusnya. Oke? Nah, nanti sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk LKPD? Atau mau dibuka? Kalau tidak, berarti sudah mengerti. Nah, di sini waktu pengerjaannya sekitar 40 menit. Jangan sampai molor. Kalau cepat lebih baik, tapi Bapak harapkan pas ya. Jangan kurang, jangan lebih. Kenapa? Kalau terlalu cepat nanti ada part yang ketinggalan, menganalisisnya kurang teliti ya. Jadi usahakan 40 menit selesai, 40 menit. Habis itu tahu kan, habis kita kerja alatnya disusun kembali seperti semula. Habis itu Bapak minta hasil analisis dan perbaikan dari suspensi ini kalian presentasikan. Oke? Oke, silakan bergegas untuk mengerjakan. Pengerjaannya jangan terlalu buru-buru, santai saja. Coba lihat, perhatikan bagaimana cara menganalisis awal dari suspensi.
Apa yang harus Anda lakukan? Silakan. Untuk alat spesial tool kita mungkin ada yang kurang, nah tapi bisa minjem ke teman sampingnya kalau temannya sudah selesai ya. Jika ada kebingungan atau yang kurang jelas nanti bisa tanyakan ke Bapak ya. Mungkin untuk alas bawahnya bisa ngambil alas mungkin sejenis ban yang lentur untuk menahan bagian bawah setelah suspensinya dibuka. Silakan yang mau ngambil ban untuk menahan bawahnya, silakan. Saat bekerja tidak ada baut dan mur yang berserakan ya. Nah, bantu pakai kunci lain. Ya, tekan. Oke. Buka pengunci. Tahan yang salah satu teman tahan di ragumnya. Ragum tahan biar tidak goyang. Oke. Oke. Awas pengunci hilang. Ambil ininya. Kayak nampan itu. Oke. Coba lihat berapa cc. Lima ya benar. Dia nanti kasih standarnya 61 ya. Ini yang ukur. Ini tidak usah. Ya. Ini kecil dulu. Kecil dalam. Oke. Jangan berleha-leha. Lihat waktunya. Yo, yang selesai. Nih, geser dulu, angkat. Yang ini buang ke sini, ganti. Oke, kalau sudah langsung pasang ya, ayo. Karena kata Bapak tadi waktu kita hanya 45 menit sesuai dengan perjanjian kita ya. Yo, kelompok 4 kelihatannya selesai. Ya. Oke, yang selesai silakan duduk kembali. Oke, ambil kursi, duduk lagi. Oke, kelompok 3 selesai. Silakan kembalikan peralatannya ke tempat. Oke. Oke. Oke, selesai menganalisisnya. Mungkin Bapak hanya minta waktu, Bapak minta kelompok 1 aja untuk presentasi cukup 3 menit sama tanya jawab ya. Mungkin Bapak persilakan untuk kelompok 1 presentasi. Ya. Dari hasil analisisnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari analisis dan pemeriksaan kelompok kami pada motor Scoopy terjadi kerusakan yaitu sok motor terlalu empuk. Nah, langkah-langkah yang kami ambil untuk menangani masalah tersebut, yang pertama, memantau dengan visual atau pemeriksaan fisik. Yang kedua, uji jalan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan pembongkaran dan pengukuran. Nah, Oke. yang keempat yaitu mengganti oli suspensi ke ukuran standar. Maka kerusakan pada motor Scoopy tersebut adalah oli suspensi depan kurang. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya ada kelompok yang lain yang ingin bertanya, kami silakan. Izin bertanya, saya Sanusi dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja tanda-tanda kerusakan suspensi teleskopik pada motor? Itu pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab. 1. Terdapat bercek oli suspensi, Suspensi, ya, terus. suara bergetar saat mengendarai. Terus, 2. Suara bentakan saat menjalani kendaraan. oke, terus. 3. Suspensi tidak memantul saat berkendara. Oke, terus. 4. Motor tidak stabil saat berkendara. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kelompok kita. Bagaimana? Puas dan berpenuhi. Cukup dengan jawabannya? Ya, cukup. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada salah kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Oke, yang terjadi kerusakan di motor Scoopy yang nomor 1 di kelompok 1 yaitu terlalu empuk ya. Berarti ada oli suspensinya kurang biasanya. Tapi biasanya bisa juga pernya yang sudah pendek. Ketiga mungkin dari sealnya ada yang rusak atau dari inner tube-nya ada yang baret atau luka ya. Oke, untuk hari ini hanya kelompok 1 yang presentasi pembelajaran suspensi ini seperti kita berlari, yaitu ada prinsip redaman di situ atau daya baliknya, reboundnya di situ ya. Oke, sebelum kita Bapak mengakhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanya dulu? Cukup? Oke, kalau cukup mudah-mudahan mengerti. Nah, Bapak ingin menanyakan seperti umpan balik, apa hal yang menarik dari pembelajaran suspensi ini? Oke, Rehan silakan. Oke, sangat asik, seru karena hari ini Rehan mengetahui perbaikan suspensi, cara kerja dari suspensi ya. Oke, mantap Rehan, terima kasih. Oke, terus apa hal yang sulit dari suspensi ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, silakan, Happy. Oke, kata Happy dia masih kebingungan dengan seperti guncangan,
bunyi dari suspensi apa saja yang rusak. Maksud Happy begitu ya. Itu tergantung pengalaman sampai berjalannya waktu, tapi setidaknya Happy sudah mengerti cara menganalisis, ya sudah mengerti cara perbaikan, itu sudah cukup sampai di situ dulu. Mudah-mudahan dengan pengalaman berlanjut Happy mengetahui ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Happy. Oke, untuk hari ini mungkin sekian dulu pembelajaran tentang suspensi. Tapi Bapak simpulkan, mudah-mudahan anak-anak paham dengan suspensi ini, mengerti cara kerjanya, komponen-komponennya. Apabila suatu saat terjadi kerusakan pada motor sendiri, bisa memperbaikinya sendiri. Itu langkah awal ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya mungkin kita bakal masuk ke sistem suspensi juga, tapi bagian belakang minggu depan. Nah, nanti di grup WA ada Bapak kirim tugas lewat grup WA. Silakan kerjakan dan nanti kumpulkan pada minggu depan ya. Waktu masuk pelajaran yang baru, oke? Nah, apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf untuk hari ini. Mungkin sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Apa yang kita pelajari hari ini semoga bermakna, mendapat ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan teman kita yang sakit bisa kita doakan cepat sembuh. Oke? Nah, untuk doa mungkin Bapak persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, silakan meninggalkan kelas.